Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengenalan konsep objek dari sisi teoritisnya itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan melihat dari sisi pemrogramannya itu seperti apa, ya. Mungkin untuk mengulang kembali sekilas saya jelaskan bahwa yang namanya objek itu ada 3 hal, dia ada keadaan, perilaku, dan atribut. Jadi keadaan itu istilahnya ciri-cirinya, ya, dan keadaan ini nanti ada nilainya. Jadi setiap keadaan dari objek nanti nilainya yang akan bergantung kepada perilakunya itu seperti apa, ya. Nah, kemudian langsung saja kita mulai kuliah kita hari ini, yaitu kelas dan objek. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung bertanya. Ada? Langsung saja, ini jangan malu-malu. Oke, maksud dari written type, ya. Baik, itu di slide yang mana ya? Inikah? Ini ya, Nadia? Betul yang ini? Saya kurang dengar nih. Oh, oke. Written type. Nah, written type atau dalam bahasa Indonesianya adalah tipe data yang ingin dikembalikan. Ya, minggu lalu sudah saya bahas bahwa objek itu ada perilaku. Ya, dari perilaku setiap objek ini dalam kode program itu diimplementasikan dalam bentuk metode. Jadi istilahnya itu adalah metode. Nah, kalau kalian melihat metode secara sekilas itu mirip seperti fungsi yang udah pernah dipelajari di mata kuliah pemrograman. Nah, tapi konsepnya itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau fungsi itu maknanya ya prosedur atau istilahnya bagian-bagian tertentu yang kemungkinan akan digunakan berulang-ulang, maka kita pisahkan ke dalam fungsi sehingga fungsi tersebut dapat lebih mudah untuk dipanggil. Nah, pada metode berbeda ya. Jadi kalau metode ini makna utamanya adalah implementasi perilaku daripada objek. Nah, metode seperti di slide ini, metode itu ada 3 jenis secara umumnya, ada metode konstruktor, ada aksesor, dan mutator. Kalau konstruktor itu untuk mencipta objek, aksesor untuk mendapatkan nilai, ya, nilai daripada atribut atau nilai daripada keadaan. Nah, kemudian metode mutator ini adalah metode untuk mengubah, ya. Oh, ini dia ya. Tadi aksesor. Oh ya, samalah. Nah, metode aksesor di sini ya. Jadi ciri-ciri utama metode aksesor ini karena kan dari kata-katanya itu akses. Akses ini kan berarti digunakan untuk mengakses data. Jadi setiap objek ya, di slide-slide yang terakhir kan ada saya jelaskan terkait dengan encapsulation. Nah, encapsulation ini istilahnya dibungkus objeknya supaya data yang ada di dalamnya itu tidak nampak oleh orang lain. Nah, tapi ada cara supaya data tersebut boleh kita tampakkan, caranya dengan menggunakan metode aksesor.
Ya, jadi metode aksesor ini karena memang ditujukan untuk mengembalikan informasi ya atau data terkait dengan objek, maka sini kata kuncinya adalah mengembalikan ya, mengembalikan, bahasa Inggrisnya return. Nah, sehingga pada statementnya itu pasti nanti akan diakhiri dengan kata-kata return, ada nilai yang dikembalikan ya. Nah, makanya di sini namanya itu adalah return type. Nah, return type ini tipe data ya, tipe data itu kan di dalam bahasa Java tipe data ada 8 tipe data primitif ya. Selain itu, tipe datanya adalah tipe data kelas. Nah, tipe data ini apa saja? Nah, tadi ada yang primitif, ada yang berupa kelas. Ya. Jadi, makna daripada return type di sini adalah tipe data nilai yang ingin dikembalikan itu seperti apa. Sebetulnya ini sama saja seperti fungsi. Kan fungsi nanti kita kenal ada fungsi yang mengembalikan nilai, juga ada fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Nah, metode aksesor ini kalau kita lihat sekilas itu mirip seperti fungsi yang mengembalikan nilai. Ada nilai yang dikembalikan, ada informasi yang dikembalikan, sehingga dia pasti akan ada return. Nah, setiap nilai yang di return ini tipe datanya apa? Jadi kalau misalnya tipe datanya itu adalah integer, maknanya return type-nya itu adalah integer. Tapi kalau misalnya kita ingin mengembalikan suatu nilai ya berjenis double, ya maka return type di sini kita tuliskan dia sebagai double. Nah, ataupun misalnya kita ingin mengembalikan suatu objek student misalnya, maka return type-nya itu nanti di sini kita tulis dia sebagai student. Ya, jadi return type itu adalah tipe data nilai yang dikembalikan, baik itu tipe data primitif ataupun tipe data berupa kelas. Bisa dipahami, Nadia? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ini karena dingin apa pada adem gitu ya, jadi nonton ininya pun kali sambil tiduran gitu ya. Karena kalau di Banda Aceh ini lagi hujan, pagi-pagi udah hujan. Oke, sedar. Keyword this halaman 14. Oke. Halaman 14 ini. Oh, 15 ya. Nah, keyword this. Jadi, keyword this ini kan ya bahasa Inggris kan, artinya adalah ini. Nah, maknanya pada konsep PBO atau Object Oriented Programming, this ini digunakan untuk merujuk kepada objek ini. Ya, objek ini itu maknanya objek yang sedang aktif sekarang. Minggu lalu saya sudah bahas bahwa pemrograman berorientasi ini ya namanya aja orientasi ya. Nah, kalau udah dikatakan orientasi maknanya yang kerja itu adalah si objek. Nah, setiap objek itu dipanggil maka objek itu akan aktif di dalam memori. Nah, jadi maknanya ya objek yang sedang aktif ya, objek yang sedang kita suruh untuk bekerja itulah yang kita katakan sebagai objek ini. Nah, jadi di sini digunakan untuk menghilangkan ambigu. Nah, ya untuk menghilangkan ambigu. Nah, biasanya, nah contohnya kan seperti ini ya. Ini udah ada contohnya. Anggaplah ada kelas circle. Nah, kelas circle, di dalam kelas circle ini ada
atribut atau ada instan variabel yang bernama radius. Radius itu kan jari-jari, ya. Nah, kemudian ada metode. Nah, metode mutatornya itu adalah set radius. Jadi untuk mudahnya ya, biasanya kalau kalian melihat code di internet, itu untuk mudahnya seperti ini. Ada istilahnya metode get sama set. Nah, metode get itu adalah aksesor untuk mengembalikan nilai, sedangkan metode set itu adalah metode mutator. Gila, saya terbalik tadi ya. Metode get itu adalah aksesor mengembalikan nilai, kemudian metode set itu adalah metode mutator atau metode untuk merubah nilai. Nah, jadi di sini ada metode mutator set radius untuk mengubah nilai radius. Jadi kalau ada kata-katanya set radius, maknanya nilai yang ingin diubah itu adalah radius. Nah, ada parameter di sini. Parameternya ini adalah radius. Nama variabel parameternya adalah radius, tipe datanya double. Nah, jadi radius ini ya, radius ini kita kirimkan. Nah, kita kirimkan untuk mengubah nilai radius yang ada pada atribut dari kelas circle. Nah, kita tulis seperti ini, radius sama dengan radius, boleh, nggak error, karena memang betul. Ya, di sini betul, radius sama dengan radius. Nah, tapi kalau orang melihat, itu pasti akan bingung. Yang radius yang pertama ini yang mana satu? Radius yang kedua ini yang mana? Karena kan sama, ya, namanya sama. Kecuali di sini misalnya kita buat R, maka di sini kita ubah dia menjadi R, maka nampak berbedanya ya. Tapi biasanya orang membuatnya itu sama persis seperti ini. Ya, walaupun itu bukan keharusan. Nah, namun jika jika nama variabelnya sama persis seperti ini, ambigu. Ambigu itu istilahnya apa ya? Kita nggak tahu yang mana satu. Nah, jadi untuk menghilangkan ambigu tersebut, ya, untuk menghilangkan ambigu, kita tambahkanlah keyword this di depannya. Nah, kenapa ditambahkan ke yang radius yang pertama ini? Kenapa tidak yang kedua? Ya, nah karena radius yang kedua, ya radius ini adalah radius nilai yang kita kirim dari parameternya. Nah, dari parameter itu kan gunanya untuk mengirimkan nilai, ya kan, dari satu tempat ke tempat lain. Dari satu fungsi ke fungsi yang lain, itu guna parameter. Nah, parameter ini kita kirim, disimpan di radius. Radius inilah yang kita masukkan ke dalam radius atribut daripada kelas circle. Nah, karena di sini dikatakan atributnya, ya atributnya atau instan variabelnya, maka supaya radius ini mudah untuk dikenal ya, tidak ambigu lagi, kita tambahkan this di depannya, this.radius. Maknanya radius kepunyaan objek circle yang sedang aktif saat ini. Ya. Radius kepunyaan objek circle yang sedang aktif saat ini. Itu makna daripada this. Nah, misal ya, saya kasih kode program sederhana aja. Circle C1 sama dengan new circle. Metode konstruktornya ada parameter atau enggak ya? Kecil sekali ini saya. Circle mana metode konstruktornya? Oh, nggak ada ya. Ini dia ya. Tidak ada parameter. Oke, kembali lagi ke tadi. New circle seperti ini ya.
Kemudian ada circle C2 sama dengan new circle. Seperti ini. Nah, kemudian saya mau ubah. Tadi kan defaultnya kalau default itu ya sesuai yang kita buat di metode konstruktornya, radiusnya kan 5. Jadi C1, ya C1 sewaktu kita ciptakan objek C1, radiusnya 5, C2 juga seperti itu, radiusnya 5. Nah, kemudian C1 dot, nah kita panggil nih metode mutatornya, kita mau ubah nilai radiusnya, set radius. Nah, berapa yang kita kirim? Dia ada parameter kan? Nah, jadi di sini kita ada mengirimkan nilai, berapa nilai yang mau kita kirim. Misalnya kita mau ubah radiusnya itu jadi 10. Kita ubah jadi 10,0 karena double ya. Oke. Nah, C1 dot set radius kita kirim nilai 10, maknanya nilai 10 itu akan dikirim ke parameter radius parameter ini. Nah, kemudian C1 dot set radius maknanya apa? Di sini kita menyuruh objek C1 untuk mengubah nilai radiusnya. Maknanya di baris ini objek mana yang sedang aktif? Ya. Objek mana yang sedang aktif? Ini speaker saya yang bermasalah atau saya yang nggak ada yang jawab nih? Kalau tempat saya Bu putus-putus Bu, nggak dengar. Nggak dengar ya? Lagi mati lampu Bu. Saya lupa bawa earphone yang biasa saya pakai. Penjelasan saya tadi udah bisa dipahami dulu bahwa ya C1 dot set radius 10 bermakna ya 10 itu akan kita kirimkan ke radius ini ya. Kemudian C1 dot set radius bermakna objek yang sedang aktif di sini adalah C1. Sehingga nilai radius yang dipanggil itu adalah this dot radius kepunyaan objek dari C1. Bagaimana dengan C2? Ya C2 nggak ada kaitan. Ya, jadi di dalam pemrograman berorientasi objek, yang kerja adalah objek. Objek mana yang aktif sekarang? Maka objek itulah yang bekerja. Jadi di sini C1.setRadius yang aktif sekarang, yang bekerja sekarang itu adalah C1. Sehingga this.radius di sini maknanya adalah radius kepunyaan objek dari C1. Ya, radius kepunyaan objek dari C1. Sehingga sesudah dari baris ketiga ini, ya, radius dari C1 sudah berubah nilainya menjadi 10. Nah, bagaimana dengan C2? C2 kita nggak ubah nilai apapun, maka nilai radiusnya masih tetap 5. Ya. Sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa.